Oke, baik, langsung kita mulai saja ya teman-teman, mengingat sudah 10 menit kita lewat gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat kepada Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyajikan presentasi. Ada dua materi presentasi pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu inovasi dalam pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan. Lalu yang kedua inovasi pembelajaran PBL kuantum dan kontekstual. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Melvin Farfanani dengan NPM 075. Lalu ada Imelia Febrianti. Next. Nah, untuk pembahasan materi pada materi inovasi pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan akan disampaikan oleh Imelia. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama, di sini ada abstrak. Perkembangan zaman yang pesat memicu banyaknya inovasi-inovasi yang menyebabkan perubahan-perubahan sosial, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan berfokus pada bagaimana penyelenggaraan pendidikan suatu negara dalam perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, pengajaran, dan sumber daya pendidikan. Inovasi dalam pengelolaan pendidikan dapat dilakukan sebelum dirancangnya suatu proses pendidikan, seperti melakukan analisis SWOT dalam perencanaan pengelolaan pendidikan. Lalu inovasi manajemen berbasis sekolah atau MBS, yaitu memberikan otonom penuh kepada organisasi sekolah untuk mengatur mutu sekolahnya sendiri yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada latar belakang. Sekolah adalah wadah untuk melaksanakan rancangan pendidikan. Inovasi sekolah dibuat ke beberapa aspek, yaitu peserta didik, tujuan, materi pelajaran, sarana prasarana, metode dan teknik pembelajaran, serta hasil belajar. Pendidikan dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Dalam merespon perkembangan zaman, pendidikan dan teknik harusnya dilakukan inovasi berupa pelatihan seleksi dan standar yang diatur. Inovasi positif dalam pembelajaran kelas tercapai apabila tenaga kependidikan dan seluruh masyarakat sekolah dapat berkesinambungan. Pengelolaan pendidikan yang baik tidak luput dari peran tenaga kependidikan. Sebagai penggerak utama pentingnya mengelola kelas, itu berarti membangun karakteristik siswa dalam pendidikan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pentingnya inovasi dalam pendidikan, khususnya pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kedua ada memahami bentuk inovasi seperti apa yang akan digunakan dalam pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Selanjutnya ada metode penelitian, menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik sistematik literatur review. Untuk pembahasan yang pertama juga ada pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan menurut Sukirman 1998 yaitu penataan, pengaturan, dan kegiatan sejenisnya yang berkaitan dengan lembaga pendidikan beserta komponennya. Lebih jelas lagi bahwa pengelolaan pendidikan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan upaya dalam mengatur, mendayagunakan sumber manusia. Konsep fungsi dalam pengelolaan pendidikan diantaranya sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengawasan. Selanjutnya ada tantangan dan masalah pengelolaan pendidikan. Konsep dasar mengenai pengelolaan pendidikan di Indonesia pada masa ini menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk secara masif. Yang kedua, perubahan atau perkembangan ilmu pengetahuan modern yang terus maju. Sementara itu, berbagai masalah pada pendidikan, yaitu yang pertama, sumber daya yang makin terbatas dan belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengelolaan pendidikan yang amburadul, belum peka terhadap perubahan dan tuntutan keadaan. Dan yang terakhir ada dalam melaksanakan pembelajaran, belum matang secara konsepsi dan interpretasinya. Selanjutnya ada unsur penting pengelolaan pendidikan.
Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pengelolaan pendidikan, yaitu yang pertama, organisasi pendidikan. Dalam bidang pendidikan, organisasi terletak pada bagaimana kecakapan kepala sekolah dalam mengorganisasikan guru-guru atau pendidik dan pegawai lainnya ke pendidikan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua ada manajemen kontemporer sekolah. Yang pertama ada fokus pada customer yaitu siswa. Yang kedua terlibat total dalam pelayanan pendidikan. Yang ketiga measurement pendidikan. Yang keempat ada komitmen. Yang kelima adalah perbaikan dan evaluasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Imelia. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai inovasi pengelolaan pendidikan. Nah, ruang lingkup inovasi pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, pengajaran, dan sumber daya seperti sumber belajar, sumber fasilitas dan dana, SFD. Lalu ada manajemen berbasis sekolah dan analisis SWOT, yaitu dia inovasinya gitu, MBS dan analisis SWOT dalam mengelola pendidikan. Nah, ada tujuan MBS ini yaitu meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan MBS, sekolah tidak lagi harus menunggu perintah dari atas. Artinya, MBS ini mengembangkan model pendidikan yang otonomi gitu, yang sesuai dengan otonomi daerah itu yang sesuai dengan situasi lokal dengan menerapkan secara mandiri. Dengan begitu, sekolah punya prinsip responsibility, authority, dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga dalam meningkatkan kinerja sekolah, MBS menjadi alternatif dalam membentuk manajemen desentralisasi sebagai reformasi dalam pendidikan, dalam pengelolaan pendidikan. Lalu dalam inovasi lainnya yang berkaitan mengenai pengelolaan pendidikan yaitu seperti yang sudah dibahas pada materi-materi sebelumnya, yaitu ada inovasi kurikulum gitu, inovasi pembelajaran daring, lalu inovasi penilaian gitu, lalu ada pendataan berbasis aplikasi online atau seperti penilaian online atau tes online gitu-gitu. Lalu yang kelima ada pendidikan berkarakter gitu. Next. Nah, lalu ada pendidik. Hakikat pendidik merupakan orang dewasa, baik secara kodrat, orang tua, maupun profesi yang bertanggung jawab atas perkembangan anak didiknya. Nah, beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan atau perlu ada dalam seorang jiwa pendidik, yaitu yang pertama ada mandiri, yaitu orang yang tidak selalu bergantung lagi kepada orang lain karena ia telah memiliki cukup ilmu dalam keterampilan, pengetahuan, dan sikap sosialnya. Lalu yang kedua ada bertanggung jawab, yaitu pendidik dapat menentukan keputusan dan tindakan atas pilihannya sendiri dan menerima konsekuensinya. Lalu yang ketiga ada keterampilan membimbing, yaitu sikap-sikap yang perlu dikuasai oleh pendidik untuk membimbing dan menerapkan keterampilannya pada anak didiknya gitu. Lalu yang keempat, mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik. Next. Nah, selain pendidik, keberhasilan suatu pendidikan atau suatu manajemen pendidikan dapat dilihat dari kontribusi-kontribusi terhadap peningkatan kualitas proses dan transformasi mutu hasil kerja institusi pendidikan. Seperti ya tentu ada pendidik, terus yang kedua ada tenaga kependidikan, lalu ada sarana dan prasarana, pembiayaan, masyarakat, dan lingkungannya. Nah, hakikat yang kedua yaitu hakikat tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik itu formal maupun non-formal. Nah, tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu tenaga pendidik, terdiri atas pembimbing seperti penguji, pengajar, dan pelatih.
Lalu yang kedua ada tenaga fungsional kependidikan, artinya yaitu terdiri dari penilik, pengawas, pengembang, dan peneliti di bidang pendidikan dan kepustakaan. Lalu yang ketiga ada tenaga teknis pendidikan yang terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. Lalu yang keempat ada tenaga pengelolaan suatu pendidikan. Di antaranya ada kepala sekolah, direktur, rektor, ketua, dan pimpinan satuan pendidikan di luar sekolah. Lalu yang kelima yaitu tenaga lain yang mengurusi masalah manajerial atau administrasi pendidikan gitu. Nah, tenaga pendidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan pendidikan non formal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga laboratorium, dan lain-lain seperti yang dijelaskan gitu. Next. Nah, tentu kita punya sebelum menjadi pendidik harus memiliki kompetensi untuk menjadi syarat kompetensi sebagai syarat untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, salah satunya di sini yaitu kompetensi pendidik, yaitu guru. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan adalah perpaduan antara kemampuan pribadi, keilmuan, teknologi sosial yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap kebutuhan peserta didik, pembelajaran yang mendidik, profesionalisme, dan pengembangan pribadinya. Nah, guru dalam hal ini merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapatkan perhatian secara maksimal. Menurut Jejen 2012, guru atau pendidik harus memiliki kompetensi yang menunjang tugas profesionalismenya. Ada 4 kompetensi wajib yang harus dimiliki guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yaitu keterampilan guru untuk mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi pembelajaran dengan peserta didik. Ada berbagai aspek dalam kompetensi pedagogik. Yang pertama yaitu guru harus memahami karakteristik para peserta didik. Lalu yang kedua teori belajar dan prinsip belajar yang mendidik. Yang ketiga guru harus selalu berinovasi dalam pengembangan kurikulum. Lalu yang keempat ada pembelajaran yang mendidik. Yang kelima ada pengembangan potensi para peserta didik. Yang keenam para guru harus tahu cara berkomunikasi yang baik dengan peserta didik. Dan yang ketujuh ada penilaian dan evaluasi belajar. Lalu yang kedua ada kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru, yaitu berkaitan dengan karakter personal gurunya gitu. Terdapat beberapa indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, rendah hati, jujur, memiliki wibawa, terus memiliki santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak mengikuti norma hukum dan sosial, dan lain-lain gitu. Lalu yang ketiga ada kompetensi profesional, yaitu kemampuan yang dimiliki guru agar tugas dan kewajiban keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, beberapa indikator kompetensi profesionalnya yaitu yang pertama, menguasai materi yang diampu, menguasai SK pelajaran, KD dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mampu mengembangkan materi pembelajaran yang kreatif. Yang keempat, bertindak reflektif. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu kompetensi lainnya yaitu kompetensi sosial, yaitu berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi, bersikap, berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, antar tenaga kependidikan, orang tua siswa, sesama guru, dan masyarakat secara luas gitu. Next. Boleh di next. Nah, masalah yang timbul dari pengelolaan pendidikan atau pengelola tenaga kependidikan di Indonesia tidak lagi terletak dengan cara menghasilkan tenaga pendidikan yang bermutu melalui lembaga pendidikan atau LPTK. Apabila pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam pengembangan SDM, tenaga kependidikan harus memiliki tanggung jawab untuk mengemban tugas tersebut gitu, karena dia berhubungan langsung untuk membentuk karakteristik SDM di suatu negara. Nah, tenaga kependidikan harus secara kontinu menjalankan profesionalismenya. Nah, dalam konteks profesionalisme terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan karakteristik,
pendekatan institusional, dan pendekatan legalistik. Nah, pendekatan karakteristik itu apa? Pendekatan karakteristik itu memandang bahwa profesi atau tenaga pendidikan itu harus memandang profesi sebagai seperangkat elemen inti yang membedakan dari pekerjaan lainnya. Misalnya, seorang pemilik profesi dapat disebut profesional apabila elemen-elemen inti atau tugas inti dari suatu pekerjaannya itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya gitu. Yang artinya karakteristiknya itu harus memiliki spesialisasi, tenaga pendidikan harus memiliki pengetahuan praktis, terus memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau didiskusikan gitu. Lalu memiliki kapasitas untuk mengorganisasi atau mengorganisir manajemen kerja secara mandiri, lalu mementingkan kepentingan orang banyak, lalu memiliki kode etik yang mengikat, dan memiliki sanksi dan tanggung jawab pada komunitas manabila terjadi kesalahan atau malpraktik gitu. Lalu ada pendekatan institusional, yaitu tahapan gitu atau tahapan kita untuk mendapatkan pekerjaan tersebut gitu. Jadi, kemajuan suatu pekerjaan ke arah ideal suatu profesi dapat dilihat dari dasar tahapan yang harus dilalui untuk menciptakan proses pekerjaan menuju profesi yang sesungguhnya gitu. Nah, di sini ada 5 langkah untuk memprofesionalisasikan pekerjaan. Yang pertama adalah memunculkan suatu pekerjaan yang penuh waktu, lalu menetapkan sekolah sebagai tempat proses pendidikan atau pelatihan, lalu yang ketiga ada mendirikan asosiasi profesi, melakukan agitasi untuk memperjuangkan adanya perlindungan hukum, lalu yang kelima, mengadopsi secara formal kode etik yang ditetapkan. Lalu yang ketiga ada pendekatan legalistik, yaitu menekankan adanya pengakuan atas suatu profesi oleh suatu negara. Jadi, pekerjaan tersebut dikatakan profesi jika sudah dilindungi undang-undang dan pengakuannya tercantum dalam undang-undang melalui 3 tahapan, yaitu registrasi, sertifikasi, dan lisensinya gitu. Next. Nah, inovasi dalam kependidikan atau tenaga kependidikan yaitu program pengembangan tenaga kependidikan yang terencana yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di Indonesia, salah satunya yaitu PPG. Terdapat dua jenis PPG diantaranya. Yang pertama adalah pendidikan prajabatan, yaitu pendidikan persiapan bagi mahasiswa untuk meneliti karir dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan prajabatan merujuk pada pendidikan dan pelatihan yang dilakukan lembaga jenjang universitas untuk menyiapkan mahasiswa yang hendak meniti karir di bidang pendidikan. Artinya di sini diwadahi oleh suatu universitas gitu. Yang mahasiswa itu bisa melakukan tambahan waktu untuk mengikuti PPG gitu. Lalu yang kedua ada pendidikan dalam jabatan, yaitu sering disebut juga sebagai pendidikan pelatihan dan pengembangan. Nah, setelah mereka ada dalam posisi tertentu, mereka harus berinovasi dan meningkatkan kemampuan serta keterampilannya untuk meningkatkan kerja yang lebih baik daripada periode sebelumnya dan meningkatkan karirnya gitu. Next boleh. Nah, Crandall dalam Mahrus 2022 menyatakan beberapa model yang efektif dalam pengembangan profesionalitas guru. Nah, pengembangan ini kenapa penting gitu? Pengembangan tenaga kependidikan yang efektif dilakukan dengan cara menerapkan beberapa model gitu. Nah, ini efektif, maksudnya itu penting untuk meningkatkan keefektivitas dan efisiensi
suatu pengelolaan pendidikan gitu. Nah, di sini ada menurut Grandal ada beberapa model, yaitu model monitoring, model ilmu terapan, dan model inquiry. Model monitoring yaitu para guru berpengalaman merilis pengetahuannya atau melakukan aktivitas mentor kepada praktisi yang kurang berpengalaman. Yang kedua, model ilmu terapan yaitu model yang menautkan antara hasil-hasil riset yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhannya gitu, kebutuhan-kebutuhan praktis gitu. Yang ketiga ada model inquiry, yaitu pendekatan yang berbasis pada guru-guru. Mereka harus aktif untuk meneliti, menganalisis kritis, merefleksikan pengalaman praktis mereka, sekaligus meningkatkannya untuk melakukan praktik dalam pembelajaran gitu, yang efektif, yang lebih efektif. Next. Nah, kesimpulan pada materi ini yaitu pengelolaan pendidikan mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan pada bidang pengelolaan pendidikan yaitu MBS, manajemen berbasis sekolah. Lalu inovasi yang dalam pendidik dibuat terencana dalam program PPG, program profesi guru, dan inovasi dalam pendidikan, khususnya inovasi dalam pengelolaan pendidikan sangat penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia gitu, khususnya di Indonesia.